Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sapaan Pengharapan. Senang boleh menyapa Ibu Bapak dan saudara sekalian yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Sebelum kita memulai hari ini, mari bersama merenungkan firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang Engkau beri. Kami siap untuk melanjutkan kehidupan, namun kami mohon Tuhan membekali kami semua supaya hidup yang kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Urapi kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dimampukan memahaminya, tapi juga melakukan dalam keseharian kami. Demi Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, sarapan kita pagi ini mengambil tema berbicara atas nama Allah. Diambil dari bacaan 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, menjelang pergantian tahun biasanya akan muncul berbagai macam nubuatan tentang hari depan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tertentu. Mengapa? Nubuatan dianggap menjadi jawaban atas ketidakpastian yang akan terjadi di hari depan. Maka tak heran cukup banyak orang yang mengamini, apalagi yang menyampaikan itu adalah tokoh-tokoh besar. Hanya saja orang yang bernubuat ini kan berbicara atas nama Allah. Lantas kalau nubuatannya tidak terwujud, bagaimana? Ya, biasanya orang tidak terlalu peduli, sudah lupa dan cenderung memaklumi begitu saja. Apalagi kalau si penubuatnya adalah orang yang disanjung puja. Alkitab mencatat nubuatan itu sebagai tindakan profetik atau suara kenabian. Orang-orang tertentu dipilih untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak atau rancangan Allah atas kehidupan umat. Hanya saja kita tidak bisa mengabaikan fakta. Dari masa ke masa, Alkitab juga mencatat adanya nabi-nabi yang berani menyampaikan nubuatan palsu meski berbicara atas nama Allah. Oleh sebab itu, Yesus memberi perhatian dan sering mengingatkan agar para murid hati-hati dan waspada terhadap mereka yang berbicara atas nama Tuhan. Dalam teks kita hari ini, secara lugas, penulis surat Petrus menggarisbawahi bahwa nubuatan dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab nubuatan itu berasal dari Allah yang melalui kuasa Roh Kudus memampukan seseorang untuk berbicara atas nama Allah yang sudah pasti berisi apa yang menjadi kehendaknya. Mengapa demikian? Kalau nubuatan didasarkan pada kehendak manusia, isinya pasti segala sesuatu yang menyenangkan, yang mendatangkan nikmat dunia dan membuat kita hidup dalam kenyamanan. Faktanya, orang lebih senang mendengar hal-hal yang seperti demikian, bukan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar untuk kritis dan waspada. Orang yang berbicara atas nama Allah bahkan secara terang-terangan mengatakan mendengar Tuhan berbicara pada saya, belum tentu mereka benar-benar menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan rancangan Allah atas kehidupan umat. Sebab bisa jadi yang disampaikan hanyalah prediksi yang belum tentu terjadi, penghiburan semu untuk menyenangkan hati para pendengar, dan biasanya orang seperti itu tidak akan peduli apa dampaknya dalam hidup umat, karena bagi mereka yang penting bisa berbicara atas nama Allah. Oleh karenanya penting untuk back to Bible, Alkitab yang menjadi sumber kebenaran mutlak. Allah berbicara pada manusia, dan setiap kita yang bisa membaca Alkitab, maka itu artinya Tuhan juga berbicara pada setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pagi ini kami diingatkan
bahwa di sekitar kami ada realita nabi-nabi palsu yang menyuarakan nubuatan-nubuatan palsu yang tujuannya untuk kepentingan diri sendiri ataupun hanya sekedar menyenangkan hati umat. Mampukanlah kami untuk kritis dan waspada supaya kami tidak terlena dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk rekonsiliasi dan pemulihan keluarga-keluarga yang sedang berjuang untuk bisa hidup dalam damai pasca mengalami keretakan, kerenggangan ataupun ketegangan. Tuhan, kiranya kasih-Mu boleh memulihkan mereka. Hati yang terluka Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk melepas pengampunan, Tuhan bantu dengan kasih-Mu supaya pengampunan itu bisa diberikan. Mereka yang hari ini sedang berupaya untuk membangun kembali komunikasi, rasa saling percaya di antara mereka. Mereka yang berusaha untuk menjembatani kerenggangan yang terjadi, keretakan yang terjadi berusaha dibenahi. Kiranya Tuhan yang akan memampukan setiap upaya yang dilakukan oleh setiap mereka yang hari ini sedang berjuang untuk menjaga dan memperjuangkan keutuhan dalam rumah tangga mereka. Maka biarlah Tuhan menganugerahkan pemulihan dalam hidup keluarga-keluarga yang hari ini sedang berjuang untuk hidup dalam rekonsiliasi dan melepas pengampunan satu dengan yang lainnya. Pagi ini kami pun siap untuk menjalani hari baru. Tuhan tetap berkati setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan. Tuhan peliharakan hidup kami dan keluarga kami dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan senantiasa kami mempercayakan hidup ini di dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas pagi ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Bagikan sukacita itu bagi orang sekitar. Dan jadilah berkat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.